Mana lebih baik, hidup atau mati? Kita mungkin enjoy banget ya hidup ini ya. Teman-teman jangan terlalu terbuai dengan hidup ini. Dan jangan juga terlalu takut pada momok kematian. Shalom teman-teman, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 20 sampai 25. Saya coba merenungkan bagian ini yang menurut saya sedang ada di hati saya dan saya rasa situasi ini juga cocok dengan ayat ini. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Teman-teman, saudara-saudara, topik yang sedang digumulkan saya belakangan ini adalah mana lebih baik, hidup atau mati? Apakah hidup itu lebih baik daripada mati? Ataukah mati itu lebih baik daripada hidup? Teman-teman, ini kerap membingungkan, terutama buat kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena Filipi 1 ayat 21, saya yakin ada di dalam kepala kita. Kita bertanya kan, mana lebih baik hidup atau mati? Filipi 1 ayat 21 ayat hafalan kita bisa diucapkan sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup itu Kristus, mati bukan Kristus tapi keuntungan. Seolah-olah begitu ya. Hidup itu Kristus, mati itu ya untung. Tapi kalau saya harus hidup, ya Kristus. Nah jadi kalau kita mau muter-muter di ayat 21, ini jadi membingungkan sebenarnya. Hidup atau mati sebetulnya yang baik. Kristus atau keuntungan sebetulnya yang baik. Teman-teman, di dalam salah satu tafsirannya, John Calvin itu mengatakan bahwa Kristus itu subjek, kematian itu predikat. Calvin mengatakan Kristus itu subjek, kematian itu keuntungan itu predikat. Artinya apa? Artinya Kristus itu biar bagaimanapun tetap lebih penting daripada keuntungan. Bukan kematian loh. Kristus itu lebih penting daripada keuntungan. Hidup ataupun mati, kita ada di dalam Kristus. Saya menggumuli bagian ini kalau kita sekarang ini hidup. Kita alive, kita hidup. Ya. Kita ngerasa kedekatan dengan Tuhan, kita ngerasain Tuhan. Mungkin melalui firman, mungkin melalui orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Waktu doa kita bisa nangis, waktu dengar khotbah, baca firman kita bisa ngena. Apakah kalau kita mati, maka pengalaman-pengalaman spiritual itu kandas? Apakah kalau kita mati, Kristus nggak lagi kita rasakan? Teman-teman, bagian Alkitab yang kedua yang saya mau bacakan adalah Roma 8, 31, 39. Mungkin saya baca dari ayat ke-35 saja. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan atau penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi saya menggumuli Filipi 1:21 dan Roma 8 ini, di dalam liang kubur sekalipun, atau di kremasi, di peti, di guci abu, ataupun di lautan, kemanapun jenazah kita tidak akan jauh daripada Kristus. Nggak akan. Coba kita baca tadi ya Filipi 1:22-25. Kita nggak usah ulang semua. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Ingin pergi diam bersama Kristus itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Intinya teman-teman, Paulus tidak bisa punya preferensi antara hidup atau mati. Aku tidak tahu. Karena dua-duanya dia ada di dalam Kristus. Saya ingin membacakan kalimat yang sangat baik yang memberkati saya dari John Calvin. Tafsirannya terhadap Filipi 1:21 sebagai berikut. And certainly it is Christ alone. Dan tentu saja di dalam Kristus saja, who in death as in life blesses us. Di dalam kematian maupun di dalam kehidupan memberkati kita. Otherwise, if death is miserable, life is in no way happier. Kalau kematian itu sangat menakutkan buat kita, maka kehidupan itu juga nggak happy. Iya kan? Kalau kita terlalu takut COVID-19, aduh badan kita panas dikit, ini COVID apa bukan? Ya. Kita terlalu khawatir, tadi saya habis dari minimarket dan di sana saya menyentuh beberapa barang yang disentuh orang lah apa gitu. Kita serba ketakutan, serba penuh dengan kekhawatiran. Hidup itu juga nggak happy. Ini kata-kata dari Calvin. So that it is difficult to decide whether outside Christ, dying is more advantageous than living. Again, when Christ is present with us, He will bless our life equally as He does our death. Jadi, kalau Kristus itu bersama dengan kita, Dia akan memberkati hidup kita sama. Baik itu mati maupun hidup, Dia akan memberkati hidup kita. Nah, saya tuh merenung apakah ayat firman Tuhan ini itu mengakar atau tidak di dalam hati kita. Sekali lagi, saya tuh merenung apakah ayat firman Tuhan ini, Filipi 1, itu mengakar di dalam hati kita. Maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Teman-teman, apakah Anda ketakutan selama menjalani hidup di dunia ini? Saya merenungkan bagian ini, teman-teman, saya tiba pada kesimpulan bahwa hidup itu seharusnya tidak membuai kita. Dan kematian seharusnya tidak menjadi momok bagi kita. Itu yang saya gumulkan. Kita mungkin enjoy banget ya hidup ini ya. Tanggal 10 besok, 10 Oktober, ini saya buatnya video sebelum tanggal 10. Tanggal 10 Oktober nanti ada Harbolnas. Semua e-commerce sudah pasang shortcut gambar di depan itu 10-10. Artinya akan ada belanja online besar-besaran, akan ada diskon besar-besaran. Kita mungkin hidup itu terlalu nyaman ya. Semua ada di gadget kita dengan GoFood, GrabFood. Apa saja bisa kita raih. Teman-teman, jangan terlalu terbuai dengan hidup ini. Kalau kita terbuai dengan hidup ini, kita nggak menghadapi kematian dengan baik. Dan jangan juga terlalu takut pada momok kematian.
Kalau kita terlalu takut pada momok kematian, hidup ini juga no way happier. Ini bagus sekali kalimat ini. Kita juga nggak lebih happy dalam menjalani hidup ini. Jadi buat saya teman-teman sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh beriman pada Kristus? Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita akan mengalami sukacita ketenangan. Kalau saya harus mati, ya mati. Kalau saya harus hidup, ya hidup. Sebagai rohaniwan, kadang-kadang saya juga mulai berpikir, teman-teman. Ini sekarang video ini dibuat di bulan Oktober. Saya masih punya jadwal pelayanan sampai di akhir tahun, di Desember. Cuman kadang sekarang saya berpikir, apakah saya bisa melewati 2020? Kematian tuh rasanya lebih dekat dengan adanya COVID-19 dengan kita. Buat saya, pandemi ini adalah sebuah ujian. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Kristus? Kalau kita di dalam Kristus, there is nothing to worry about. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Bukan berarti kita sembarangan, nggak pakai masker, dan sebagainya, bukan. Tapi kita punya emosi yang lebih tenang, lebih stabil, dan kita juga punya sikap hidup yang lebih aware, tidak terbuai dengan kehidupan ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana harus aku pilih, aku tidak tahu. Selamat merenung, teman-teman. Tuhan memberkati.